Terbongkar, ternyata Scarroll adalah seorang hacker yang pernah membobol uang di bank menggunakan komputer. Pantas, Scarroll tidak takut terhadap ancaman pace komputer. Simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ucu Channel. Kali ini kita akan melanjutkan reaction tentang video surat terbuka yang dikirimkan oleh pace komputer untuk Scarroll. Nah, ada rahasia di balik itu semua, teman-teman. Bahwasanya kita baru tahu Scarroll ternyata seorang hacker yang pernah membobol uang di bank menggunakan komputer. Dan lebih saktinya lagi, dia hanya berdiam diri di kamar. Dia bisa mendapatkan uang banyak, teman-teman. Bagaimana ceritanya? Makanya tonton video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, kita mulai ya. Sebelum membongkar Scarroll adalah seorang hacker, saya akan reaction dulu video yang dibuat oleh pace komputer, yaitu video tentang membongkar 13 video settingan Scarroll. Yang kali ini saya akan bahas kurang lebih 4-5 video saja, yang menurut saya sudah cukup untuk membuktikan apakah Scarroll ini benar-benar asli atau settingan channelnya. Oke, tapi sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada pace komputer yang telah mengizinkan kita semua untuk mereaction videonya. Makanya yang perlu dijadikan catatan, masukkan link pada deskripsi. Oke, kita ucapkan terima kasih. Nah, apa saja video yang akan kita reaction? Mari simak sampai selesai. Tapi tunggu, saya akan menjawab pertanyaan Anda yang mengatakan bahwa saya iri, dia iri, pace komputer iri, dan lain iri terhadap Scarroll. Tidak ada yang iri terhadap Scarroll, teman-teman. Yang kita bongkar adalah kontennya yang menurut kita itu menyesatkan publik. Pertama, sudah banyak yang membongkar tentang kebohongan videonya. Mulai dari green screen, penggabungan video, dan lain-lain. Seharusnya teman-teman lihat itu juga untuk membandingkan apakah benar atau tidaknya video dari Scarroll. Nah, apa yang saya buat itu saya yakini dan saya percaya 100% itu adalah konten settingan seperti yang di atas ini. Nah, di video ini itu setengahnya adalah dislike daripada like-nya. Karena apa? Itu menunjukkan masih banyak orang yang percaya terhadap konten Scarroll, padahal itu adalah konten settingan. Sudah saya buktikan, seperti minyak pesugihan Kalimantan itu. Oke, saya langsung saja memulai mereaction video dari pace komputer tentang membongkar 13 video dari Scarroll. Tapi saya hanya mereaction 4-5 video saja ya teman-teman, untuk menunjukkan di akhir nanti apa yang saya ucapkan pada awal video, yaitu mengenai Scarroll adalah seorang hacker. Makanya tonton video ini sampai selesai ya. Hai, saya El, dan ini adalah Talk Computer episode ke-18, membongkar settingan 13 video Scarroll. 13 ya? Perlu saya perjelas bahwa dalam video ini saya tidak sedikit pun bermaksud untuk merendahkan maupun menghina segala hal mistis yang ada di tanah Kalimantan. Saya pribadi sangat menghargai dan menghormati segala hal mistis yang ada di sana, termasuk segala hal terkait spiritual dan pusaka yang ada di sana. Saya berharap dengan video yang saya buat ini, penonton dapat memahami bahwa hal mistis yang sesungguhnya bukanlah tipuan seperti yang diperagakan oleh pembuat video settingan seperti Scarroll. Oke, dengar ya. Tadi pace komputer mengatakan bahwasannya dia bukan tidak percaya terhadap hal mistis yang ada di Kalimantan, tapi dia ingin membongkar kebodohan yang disebarkan oleh channel Scarroll. Perlu diingat teman-teman, saya adalah seorang putra daerah dari Kalimantan Barat, yaitu Pontianak, asli Kalimantan. Nah, saya sangat miris sekali jika ada seseorang yang membawa-bawa nama Kalimantan tapi untuk menipu orang lain. Nah, mungkin Scarroll melakukan itu secara hilaf, tapi hilafnya sudah berkali-kali teman-teman, yang sudah orang banyak bongkar videonya
tapi masih saja mengatakan orang lain itu adalah iri terhadap dirinya. Perlu ingat Skeror, Anda harus mendengar juga masukan dari orang lain. Karena yang dilakukan orang itu ketika Anda mengganggu nama besar Kalimantan. Jelas Anda mengganggu nama besar Kalimantan. Anda berdalih dan bersembunyi di nama Kalimantan ketika Anda bilang sesama putra daerah saling mendukung. Tidak ada orang mendukung untuk hal kejelekan. Kalau Anda buat konten yang lurus saja, tentu orang akan membantu Anda. Tapi jika Anda membuat konten seperti menipu, membodohi orang, siapa yang mau dukung? Oke, perlu Anda ingat tuh. Oke, kita lanjut ya. 5. Saya memberi izin kepada siapapun untuk menggunakan video ini dalam rangka membuat video reaction, video berkomentar, bahkan video kritik. Dengan syarat, Anda mencantumkan link asli video ini di deskripsi video kalian. Oke, mari kita mulai. Oke, ini salah satu YouTuber yang cerdas. Dia sangat bagus sekali attitude-nya. Dia mengizinkan orang lain untuk mereaction videonya, bahkan mengkritik videonya boleh. Yang penting masukkan saja link video aslinya. Artinya dia ingin orang lain itu memiliki pemahaman yang bagus, memiliki ini yang cerdas, tidak asal percaya terhadap suatu informasi yang belum tentu dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, kita akan lihat ya teman-teman. Lanjut. Video pertama, Hantu Mariaban Kalimantan. 1 minggu pemanggilan Mariaban hutan. Ya, saya udah nonton ini Pada ya. video ini, Kamaru melakukan pemanggilan kepada hantu Mariaban dengan membawa beberapa makanan sebagai sesajen. Ya, benar. Udah nonton Setelah ini. makhluk tersebut muncul pada menit 44:21 detik, 44 menit 21, 44:28 detik, 44 28, menit 44:48 detik. 44 48. Jika Anda perhatikan dengan seksama, akan terlihat jelas bahwa makanan yang diambil oleh makhluk tersebut bukan dimasukkan ke dalam mulut, melainkan dijatuhkan ke bawah. Hal ini kemungkinan karena gigi palsu yang merupakan bagian dari kostum menutupi mulut sepenuhnya, Iya. sehingga adegan makan tidak mungkin untuk dilakukan. Ya, jadi yang udah nonton video dari yang Mariaban tadi, hantu Mariaban, itu memang ya teman-teman, jika kita perhatikan, ketika sang hantu itu makan, dia itu tidak seperti mengunyah, tapi seperti dibuang di bawahnya. Nah, sayang aja saya tidak bisa memutar videonya di reaction ini, yang udah pasti kena copyright sama Skerornya. Tapi beda dengan Pak C Komputer, mengizinkan kita untuk mengkritik atau membuat video reaction milik dia. Nah, sayangnya tidak bisa diputar. Tapi teman-teman silahkan saja lihat pada detik 44,21 detik, 44,28 detik, dan 44,48 detik. Teman-teman pasti lihat, sang hantu tidak makan, tapi dibuang ke dalam atau di bawah bajunya. Nah, lanjut ya. Video kedua, Kuyang Kalimantan datang. Kuyang ya, Kuyang. Proses Mangariau, Kuyang pengencar bayi. Ya, Dalam video ini, Kamaru melakukan ritual untuk memanggil Kuyang. ya ritual ya. Salah satu makhluk yang terkenal dari Kalimantan. Ya, memang nih. Berwujud kepala manusia dengan isi Yang banyak tubuh ususnya, yang menempel walaupun saya tanpa belum kulit lihat ya. dan anggota badan yang dapat terbang. Ya, Dalam video banyak ini yang cerita ini. ada 2 kejanggalan yang dapat kita simak. Kejanggalan pertama terletak pada menit 6:35 detik. 6,35 detik. Kamaru mengklaim mendengar jawaban Ketika- dari salah satu sosok Ketika yang saya mengaku mengundang sosok lewat Kalian perlu menyan, garis bawahi dimasukkan ke dalam bagian sebelah sosok dimensi. yang mengaku Kuyang. Sosok mengaku Kalian Kuyang. perlu pahami bahwa istilah pocong, kuntilanak, bahkan Kuyang adalah penamaan yang diberikan oleh manusia kepada makhluk-makhluk dengan ciri tertentu agar dapat dikenali. Jika suatu hari Anda bertemu dengan makhluk halus, saya jamin mereka tidak akan memperkenalkan diri dengan berkata, Iya, benar. saya pocong, Ya, atau masuk saya akal. kuntilanak, Benar. atau bahkan saya adalah Kuyang. Benar. Karena penamaan tersebut hanyalah panggilan yang diberikan Manusia, iya, kepada benar. mereka. Ya, pintar nih.
Bahkan mungkin saja mereka tidak menyadari bahwa merekalah wujud yang dimaksud dengan istilah tersebut. Hal ini serupa dengan masuk Anda. ya. Jika melakukan perkenalan diri dan memulai dengan kata-kata, "Nama saya Kamaru, saya adalah manusia." Oke, jadi paham nggak apa yang dikatakan sama Pace Komputer? Dia bilang Scaror ini mengaku mendengar ada bisikan dari dari sosok yang mengatakan dan mengaku dirinya seorang kuyang. Ya, jadi gini loh, ini ada hantu nih, ada hantu. Saya kuyang loh, ada pocong. Nih kita lihat pocong nih. Halo manusia, saya pocong. Ada suster ngesot. Halo, saya suster ngesot. Mungkin nggak seperti itu? Nggak mungkin. Lanjut ya. Lanjut. Kejanggalan kedua terletak pada menit 8:30. 8:30 Pada saat detik. tersebut, Di Kamaru video kuyang ya? menyalakan kamera agar tidak terpukul saat berkomunikasi dengan kuyang. Namun, jika Anda perhatikan dengan seksama, meskipun sekejap, Anda akan melihat ada orang lain yang tidak sengaja ikut tersyuting di sebelah kanan. Oh iya, nampak nih Yang jadi guys. pertanyaan, kemanakah True Scaror ini saat penampakan kuyang sedang berlangsung? Nampak sekali benar. Di video kuyang, yang kuyang itu, menit 8:30 itu memang seperti ada orang di sebelah Scaror, teman-teman. Kalau dia tidak memberikan tentang kejanggalan ini, mungkin saya pribadi tidak tahu, teman-teman, kalau misalkan ada orang di menit 8:30 ini. Oke, terima kasih Pace Komputer udah memberitahu kita tentang kejanggalan di video kuyang ini. Saya sempat kesulitan mencari celah dalam video ini ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. 1 minggu dipanggil, Jin Hantu Banyu Kalimantan keluar. Video ini adalah salah satu yang paling heboh dan paling banyak dipercaya. Ya, benar. Orang banyak percaya video ini ya. 1:41 detik, Anda akan melihat hantu banyu melambaikan tangan ke arah Kamaru. Ya, seolah benar. sadar Begini ya. kamera. Bagi kalian yang biasa berenang, pasti tahu bahwa gerakan tangan seperti ini sangat tidak wajar terjadi saat berenang. Benar. Pertanyaannya adalah, perlu sekali ya saat muncul, hantu banyunya naikkan tangan untuk memperlihatkan telapak tangan yang berselaput. Oke, lanjut ya. Jawabannya, Bodoh. tentu hal tersebut sangat perlu. Sebab sayang saja, Scaror sudah keluar uang untuk membeli selaput tangan hantu banyunya. Selaput tangan ya, ada Untuk jual ya. selaput tangan seperti ini, kalian dapat menemukannya di toko-toko online dengan kata kunci selaput silikon katak. Selaput silikon Hanya katak. dengan bermodalkan puluhan ribu, makeup Hah, menor, 30.000 aja dan guys. mental siap masuk air malam-malam, kalian sudah bisa membuat video hantu banyu seperti video Scaror ini. Astaga. Iya ya, baru ngeh ya. Ternyata tangan itu bisa dibeli ya. Seperti apa itu? Selaput silikon benang apa tuh? Renang katak. Ternyata harganya 30.000. Buat seperti ini, masuk ke dalam air nongol lambai-lambai tangan, bisa dapat jutaan rupiah di Indonesia, bayangkan. Oke, lanjut ya. Video kelima, Ya, ada yang saya lewat ya. Kalimantan. Mandau terbang nih. Ini nih, viral nih. Pada video ini, Kamaru mencoba memperlihatkan bukti mandau terbang Kalimantan. Untuk penjelasan terkait mandau terbang, saya persilahkan kalian untuk menonton video dari Nyai Dewi Rantian yang berjudul Nyai Dewi Rantian tegur keras channel Scaror soal mandau terbang. Video tersebut seharusnya dapat membuka wawasan Anda terkait mandau terbang yang sesungguhnya. Saya sependapat dengan Nyai Dewi Rantian. Saya pribadi percaya dengan kebenaran mandau terbang dari Kalimantan. Ya. Hanya saja untuk video Scaror, bagi siapapun yang menonton dengan akal sehat, akan sepakat bahwa pergerakan mandau tersebut lebih mirip gerakan benda yang digerakkan menggunakan tali dibanding terbang. Gerakannya Jika itu Anda yang ingin mencurigakan ya. pembuatan video ini,
Anda dapat melihatnya di menit 8:43. Oh iya, ada tali tuh guys. Anda akan melihat dengan Ada tali. tali biru yang terlentang di bagian atas. Mandang aja dia nih. Cepat disingkirkan dari depan Heran. kamera. Tali ini juga dapat Anda temui di menit 17:16. Pada bagian kanan sesaat sebelum Oh lampu iya, dinyalakan. nampak ya. Selain itu, Benar. Anda juga dapat melihat sisa ikatan tali pada ayakan beras saat berada dalam posisi berdiri. Fix, ini orang encer banget otaknya, sumpah. Asli. Hah. Gimana dia bisa analisa sedetail ini? Bayangkan, pintar apa nih orang. Oh iya, seingat saya, selain Pace Komputer ini juga ada orang yang membongkar tentang Mando Terbang ya. Oke, Mando Terbang ini juga ada yang membongkar, yaitu kalau nggak salah nama channelnya Pasti Mudah. Nah, Pasti Mudah di situ dia membongkar dan dia mengajarkan bagaimana cara mengeditnya menggunakan Adobe Premiere kalau nggak salah tuh. Dan dia selain itu dia juga banyak membongkar video settingan Scarlett yang lain ya. Mungkin teman-teman bisa singgah atau mampir ke channel itu untuk melihat. Itu juga bagus ya, sama seperti L ini. Lanjut ya. Video ke-6, pembuktian langsung minyak pesugihan Kalimantan. Saya udah buktikan. Pada video ini, Kamaru mengoleskan minyak pada uang 100.000. Ya, saya udah Dengan nomor praktekkan seri ini. tertentu, Udah saya dengan praktekkan. klaim jika digunakan, uang tersebut akan kembali lagi. Scarlett Kembali kemudian memasukkan uang tadi ke dalam botol. Benar. Dibungkus plastik, lalu dikuburkan. Udah tahu. Setelah dicek, uang tersebut telah kembali ke tempat awal. Benar. Untuk bagian ini, Wow. Anda dapat menonton video dari channel Marcel Radival alias Pesulap Merah yang berjudul Bongkar Total, Rahasia Pembuktian Minyak Pesugihan. Ya, benar. Pada video tersebut, Saya juga udah nonton nih, harusnya bagus sudah dijelaskan tutorialnya, dengan jelas. lengkap bagaimana Dia proses ini pembuatan jalan juga video ini, pakalnya. termasuk trik bahwa botol berisi uang ditukar dengan botol kosong sesaat sebelum botol dikubur. Iya. Oke, saya juga akan menampilkan ya potongan video dari YouTube saya yang membuat video tentang pembuktian minyak pesugihan Kalimantan. Pesugihan maksudnya. Udah saya buatkan videonya ya. Dan teman-teman harus tahu, ketika botol itu dikuburkan, sebelumnya itu botol sudah ditukar. Nah, saya sudah ajarkan videonya. Pembuatannya seperti ini. Nih. Nah, udah lihat kan? Itu awalnya ya, ketika dikubur, yang botol di dalam tanah itu sudah tidak ada isinya lagi. Saya tukar dengan teman saya yang tadi sudah kami tukar di awal. Harusnya para audiens atau viewernya melihat peluang itu. Tapi kan nggak nampak. Iya, memang nggak nampak. Cara melihatnya tidak harus menggunakan ini, tapi menggunakan yang di dalam kepala ini. Kita harus berpikir dulu, kritis dong. Loh, bagaimana uangnya bisa berganti ya? Sedangkan Scarlett mengatakan dari awal serinya sama. Uang di Indonesia saya yakin ya, nggak bakalan ada yang sama serinya. Ya mungkin kalau ada sama pasti itu 1 dari juta lembar ya kan. Nah, dan juga yang paling aneh dari Scarlett adalah ketika dia berbicara itu tidak konsisten dengan apa yang ucapan berikutnya. Seperti ketika ada teman-teman nonton video dia tentang penunggu rumah tua. Nah itu kan dia bilang tuh bahwasanya rumah itu adalah rumah tua. Poin pertama yang sudah disampaikan oleh Pace Komputer. Yang kedua dia bilang rumah itu baru 3 bulan ditinggalkan, baru 3 bulan ada yang bunuh diri kalau nggak salah. Dan yang ketiga dia bilang rumah itu baru selesai ditinggalkan orang yang ngontrak. Nah, yang mana harus kita percaya nih teman-teman? Oke,
mungkin reaction saya tentang video bongkar settingan Scaror ini cukup sampai sekian. Nah, saya akan berikan hadiah untuk teman-teman. Di awal tadi saya bilang bahwasanya Scaror adalah seorang hacker yang membobol uang di bank menggunakan komputer. Nah, bagaimana saya bisa tahu? Nih, simak video ini sampai selesai ya. Nah, sekarang saatnya kita membuktikan apa yang saya katakan di awal video tadi mengenai Scaror itu ternyata seorang hacker ya teman-teman. Itu atas pengakuan dirinya sendiri. Nah, kita mau ngeceknya ya. Kita buka fotonya, kemudian kita cari di unggahan. Nah, kita cari aja. Sini ada foto tumpukan uang teman-teman. Yang itu nampak uang 50.000 dan 100.000 sepertinya. Dan ada kertas kecil bertulisan hacker work, artinya kerjaan hacker. Situ ada juga tulisan Kamaru Al, yang artinya yang menghack ini sehingga dapat uang sebanyak ini adalah Kamaru sendiri. Situ dia juga buat teman-teman, ada captionnya tuh di gambar tuh. Itu tulisannya 1 hari di kamar dan 1 hari sekitar kawasan bank. Mereka terlalu bodoh menaruh CPU yang terhubung LAN komputer lain di tempat umum. Ngomong apa ya? Hahaha, just kidding, Pak Polisi. Nah, mungkin ini alasan teman-teman yang buat saya tadi bilang Scaror itu adalah seorang hacker sehingga dia tidak takut terhadap PC komputer. Tapi sayangnya itu just kidding kata dia. Cukup sekian ya teman-teman ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video yang menunjukkan bukti bahwasanya Scaror adalah seorang hacker. Bayangkan teman-teman, dia adalah seorang hacker membobol uang di bank. Tapi itu kidding ya, kidding, jangan dimasukkan ke dalam hati. Oke, saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Maaf jika ada salah. Saya Randy Farizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.